politik hukum? Politik hukum merupakan sebuah kombinasi dari istilah politik dan hukum di mana kedua istilah tersebut memiliki kajian tersendiri di dalam rumpun pengembangan disiplin ilmu sosial. Para ahli sepakat bahwa kajian yang dikembangkan dalam disiplin ilmu politik hukum merupakan bagian dari disiplin ilmu hukum, khususnya hukum tata negara. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Sri Sumantri yang mengatakan bahwa politik hukum sebagai bagian dari kajian hukum tata negara. Pengertian politik hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Padmo Wahjono, politik hukum adalah kebijakan penyelenggaraan negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk, dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu. Kemudian, menurut Teuku Muhammad Radi, mendefinisikan politik hukum ialah sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang akan dibangun. Dapat disimpulkan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggaraan negara di dalam bidang-bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Politik hukum suatu negara berbeda dengan politik hukum negara lain. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan hidup, sosial budaya, dan political will dari masing-masing pemerintahan negara. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular, atau hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja atau masing-masing negara yang bersangkutan, bukan bersifat universal atau berlaku di seluruh dunia. Philip Snonet and Philip Selznick dalam bukunya Law and Society in Transition Toward Responsive Law pada tahun 1978 memaparkan posisi hukum atau politik hukum RED ketika berhadapan dengan hukum politik. Ada 3 kategori hukum, yaitu A. Hukum yang bersifat represif, B. Hukum yang bersifat otonomi, dan C. Hukum yang bersifat responsif. Komponen-komponen yang dimaksud di dalam sistem hukum yang dikatakan sebagai sendi-sendi hukum nasional yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Para ahli hukum berpendapat bahwa dalam sistem hukum terdapat 3 komponen penting yang saling melengkapi dan ketergantungan, yaitu A. Komponen substansi, B. Komponen struktur, dan C. Komponen kultur. Untuk mencapai pada tingkat penegakan hukum yang dicita-citakan dengan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan peraturan yang dipatuhi serta ditaati oleh masyarakat, hukum yang merupakan sebagai seni budaya hukum menurut Sujono Sukanto harus terpenuhi akselerasi dari faktor-faktor berikut ini, yaitu pertama, hukum atau peraturan itu sendiri, yang kedua, mentalitas petugas yang menegakkan hukum, yang ketiga, fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum, dan yang keempat ialah kesadaran hukum. Menurut Cindri Asidik, sebagai sebuah negara hukum, maka hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Sebagai sebuah sistem, hukum terdiri dari elemen-elemen. Yang pertama, kelembagaan, kedua, kaidah hukum, ketiga, perilaku para subjek hukum yang menyandang hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu, atau subjek dan kultural. Kebijakan pembangunan hukum nasional. Sebelum kita berbicara panjang lebar tentang kebijakan pembangunan hukum nasional setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, terlebih dahulu perlu diungkapkan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap politik pembangunan hukum nasional. Sebelumnya perlu dibahas pada tentang strategi pembangunan hukum yang akan memberikan gambaran tentang peraturan terhadap sumbernya hukum yang dimiliki. Dapat dikembangkan 2 model strategi pembagian hukum, yaitu pertama strategi pembangunan hukum ortodoks dan kedua strategi pembangunan hukum yang responsif. Strategi pembangunan hukum yang ortodoks ialah segala usaha yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial dalam suatu masyarakat yang berkenan dan bagaimana hukum itu dibentuk, dikonseptualisasikan, diterapkan, dan dilembagakan dalam suatu proses politik. Strategi pembangunan hukum responsif mengandung ciri-ciri adanya peranan yang benar dari lembaga peradilan dan partisipasi luar kelompok-kelompok sosial.
Menurut M. Soli Lubis menegaskan terhadap landasan ideal dan landasan konstitusional bagi strategi pembangunan hukum nasional ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dilakukan amandemen oleh MPR. Berarti nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dan prinsip-prinsip kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia bertuang dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen itu menjadi rambu-rambu strategi bagi manajemen pembangunan hukum nasional. Pengertian otonomi daerah. Hukum otonomi daerah adalah seperangkat peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan perintah pusat dan daerah menyangkut hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri dan urusan pemerintah dan kewajiban masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. A. Otonomi daerah dan daerah otonom. Otonomi daerah sendiri adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonomi itu adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPRD, DPD, dan DPRD menyertakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen tersebut terkandung paradigma baru dan arah politik pemerintahan daerah yang merupakan prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah, yakni pasal 18 ayat 2 mengandung prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen tidak menegaskan pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangganya. Pasal 18 ayat 3 mengandung prinsip dan badan perwakilan dipilih langsung dalam satu pemilihan umum. Selanjutnya, pasal 18 ayat 5 mengandung prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya. Pasal 18 ayat 1 mengandung prinsip kekhususan dan keberagaman daerah. Pasal 18A ayat 2 mengandung prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil. Pasal 18B ayat 1 mengandung prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khususnya dan istimewa. Pasal 18B ayat 2 mengandung prinsip mengakui prinsip dan menghormati kesatuan masyarakat, hukum, adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hubungan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bagian A. Pembagian pola eksekutif legislatif daerah. Mekanisme antara eksekutif dan legislatif daerah bisa dikaji dari mekanisme pola hubungan antara eksekutif dan legislatif yang ada pada pemerintah pusat, karena pada dasarnya undang-undang yang menjadi landasan untuk pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan daerah memang harus tidak boleh bertentangan dengan konstitusi yang ada dalam sebuah negara.
Untuk dapat memahami pola hubungan antara eksekutif dan legislatif daerah, harus dapat dilihat dari kekuasaan, kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing institusi tersebut. Sekjen Depdagri, Siti Nurbaya berpendapat bahwa pada dasarnya pola hubungan antara eksekutif dan legislatif dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yakni pertama, komunikasi dan tukar-menukar informasi. Kedua, kerjasama atas beberapa subjek, program, masalah, dan pengembangan regulasi. Tiga, klarifikasi atas beberapa permasalahan. Sependapat dengan Siti Nurbaya, menurut J, kalau juga memberikan pandangannya mengenai pola hubungan eksekutif dan legislatif menjadi 3 bentuk, yakni 1. Bentuk hubungan secara positif, 2. Bentuk hubungan konflik, 3. Bentuk hubungan secara negatif. B. Pola hubungan eksekutif legislatif daerah. Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka hubungan kewenangan antara DPRD dengan kepala daerah dapat dikelompokkan dalam beberapa hal yakni A. Hubungan perundang-undangan merupakan konsekuensi dari pemerintah yang berotonomi dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat. B. Hubungan anggaran merupakan hubungan kewenangan antara DPRD dengan kepala daerah dalam rangka penyusunan RAPBD dan APBD serta perubahan APBD. Pembagian kekuasaan pemerintah pusat dan daerah dalam hubungan pemerintahan meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yudisial, dan agama. Untuk mewujudkan pembagian kekuasaan yang konsulen secara proporsional antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota, maka disusunlah kriteria yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Yang dimaksud dengan kriteria eksternalitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak atau akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan kabupaten atau kota. Apabila regional, menjadi kewenangan provinsi, dan apabila nasional, menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yang dimaksud dengan kriteria akuntabilitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani suatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih dekat atau langsung dengan dampak atau akibat dari urusan yang ditangani tersebut. Dengan demikian, akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin. Yang dimaksud dengan kriteria efisiensi adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya dalam kurung personil, dana, dan peralatan untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan urusan. Dalam penanganannya dipastikan akan lebih berdaya guna untuk berhasil guna dilaksanakan oleh daerah provinsi dan atau daerah kabupaten atau kota dibandingkan apabila ditangani oleh pemerintah pusat.